Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerita kita sekarang tentang hal-hal mengingat mati. Kalau orang ingat mati, disebut Nabi SAW itu adalah orang yang cerdas. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang ingat mati adalah orang cerdas, kemudian dia mempersiapkan diri amalan untuk dibawa akan mati. Jadi paling kurang ada 3 keutamaan orang ingat mati. Yang pertama, tidak segera bertaubat. Itu yang pertama dulu. Orang kalau ingat mati, pengen taubat nggak Pak? Bawaannya kepengen taubat. Pengen dari dosa-dosa itu kepengen bersih sebelum meninggal. Bagus nggak Pak? Bagus. Berarti Bapak selalu ingat mati boleh? Boleh. Ingatlah mati terus. Nggak apa-apa, Bapak cerita sama istri, sama anak. Ceritanya itu cita-cita mati. Nanti kalau mati, setelah mati kamu ngapain ya? Tanya ke istri gitu. Biasanya kan cerita gitu dibilang Bapak, serem cerita yang lain aja, jangan yang itu. Itu kan? Biasanya kan gitu Pak ya. Harusnya memang itu selalu diingatkan. Biar apa? Taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, gunanya adalah biar tidak melakukan perbuatan dosa. Ingat mati itu kan takut dosa. Bagus nggak? Bagus. Ya saya sekali ceritalah sama anak. Nah, nanti kalau kamu mati nanti kamu bawa apa? Apa persiapanmu nak? Apa persiapan? Nabi juga sering bertanya kepada sahabat. Kemudian dia mengatakannya, Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Apa kata Nabi? Apa persiapanmu? Jadi dia tanya kapan hari kiamat, Nabi jawabnya dengan apa? Pertanyaan lagi, apa persiapanmu? Terus dia bilang, wah kalau persiapan saya nggak banyak ya Rasulullah. Sholat wajib aja tanpa sholat sunat. Biasa-biasa aja, puasanya puasa wajib tanpa puasa sunat. Enggak hebat-hebat betul. Apa kata apa? Tapi Rasulullah kata dia, aku sayang kepadamu ya Nabi, aku sayang kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar bin Khattab. Apa kata Nabi jawabannya? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kau sayangi, yang kau cintai. Jadi ditanya itu sama anak, kamu sayangnya sama siapa nak? Sama Nabi, kau bersama Nabi nanti. Kalau kau sayang sama boy band, ya di sana sama boy band nanti. Ya, Pak. Ya, jadi gitulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, cepat taubat. Yang kedua, tidak mau berbuat maksiat. Yang ketiga, ringan terasa penderitaan hidup dunia ini. Ringan betul. Cobalah Pak rasakan. Bapak kalau kamu mati, terus Bapak nggak ada duit, ingat mati. Kira-kira apa yang Pak rasakan? Kok kurang duit juga? Kurang juga duit rasanya. Bapak mau meninggal nih, Bapak tidak ada duit, tapi ingat mati. Kira-kira apa yang Pak rasakan? Biasa aja. Nggak ada duit ya biasa aja mau mati. Apalagi orang mau mati nggak bawa duit, nggak apa-apa kan? Ya nggak bayar hutang segala macam, utang malah lunas. Bapak mau utang, Bapak lunas cepat. Cicilan Bapak habis, gimana caranya? Matilah. Kan itu Pak ya? Kan begitu kata asuransi kan begitu Pak ya? Kata asuransi kan begitu. Kalau Pak mati, hutang lunas.
Yang salahnya itu adalah, yang salah ini seorang istri menangis. "Ah, kenapa kau menangis? Apakah suamimu meninggal? Apakah karena suamimu meninggal?" Bukan. Kemarin nyicil rumah harganya cuma 200.000. Coba kalau 500.000 atau 1 M kan lebih enak lagi, katanya. Kan begitu Pak ya. Jadi Pak, kalau ingat mati, penderitaan dunia terasa ringan. Dan juga tidak berkeinginan untuk memperbanyak dunia. Ingin nggak Pak untuk memperbanyak dunia? Orang kalau mau mati ditawarkan sama dia, ada gini-gini, dia ngap-ngap. "Pak, ada duit 2 M tuh Pak. Pak mau nggak?" Kira-kira diterimanya tuh nggak Pak? Apa duit 2 M ini sedang ada sakaratul maut nih. Malaikat datang nih, apa lagi kalian tanya-tanya 2 M? Mau nggak dia Pak? Gak mau. Jadi Pak, 3 itu keutamaan kalau ingat mati Pak. Yang pertama Pak, cepat taubat. Yang kedua, gak mau lakukan dosa. Yang ketiga, ringan rasanya hidup di dunia ini. Keutamaan. Bagus gak ketiga-tiganya atau gak bagus? Jawablah sedikit. Bagus atau gak bagus? Bagus. Kalau tak ingat mati, ya situ tadi, balik aja kalau tak ingat mati Pak. Orang kalau tak ingat mati, yang pertama nggak mau taubat. Dia nggak merasa dia akan mati, malas dia taubat. Yang kedua, gampang bikin dosa karena dia nggak ingat mati. Jadi kalau ada orang yang mencuri uang rakyat segala macam, itu pada hakikatnya dia tidak ingat mati. Udah diingatkan pun dia biasa suka tidak ingat, nggak mau ingat itu. Diingatkan sama dia, "Pak mau mati lagi, Pak apa nih, ngomong yang lain aja lah, jangan itu." Kan banyak orang mengatakan begini, sekarang di dunia ya sekarang ini kita selesai, sekarang ini kita foya, nanti di akhirat entah ada tenda, kan gitu kan, keyakinan orang-orang kafir kan gitu ya. Nggak ada mereka ingat mati, itu nggak ada tuh, nggak ada mereka ingat mati. Makanya mereka nggak mau tobat, habis itu banyak mereka bikin dosa, kemudian hidup di dunia ini terasa berat. Apa sebab? Masih mencari, kurangnya, cari lagi, kurangnya, cari lagi, kurangnya, kurang. Kan itu ya, berat. Perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan mencari dunia. Apa sebab? Mencari harta juga, samalah itu Pak. Perlombaan yang paling berat adalah perlombaan mengejar dunia. Apa sebab? Tidak ada finish-finishnya. Finishnya kapan? Mati aja. Tuh. Jadi paling berat nih, lomba dunia ini paling berat ini Pak. Bapak ini sekarang lomba misalnya dengan tetangga nih kan, tetangga rumah-rumah sekitar 500 atau 1 M lah di sini kan. Nanti kalau Bapak punya duit tuh beli rumah yang di daerah 2 M atau ke depan sedikit, lomba lagi dengan orang-orang di sana. Habis itu dapat rumah lagi, beli ke BSD. Lomba-lomba terus, selesai nggak Pak? Nggak akan selesai. Nah, itulah ingat mati. Jadi hal-hal yang mengingatkan mati. Jadi apa yang harus mengingatkan Bapak mati? Ini pelajaran nih. Bapak harus ingat mati. Pertama apa? Nampak sama Bapak tuh? Apa yang pertama Pak? Pertama ziarah kubur. Kemudian di bawah itu sebenarnya, di bawah teman itu ada 4 cara mengobati hati yang keras. Jadi kalau Bapak hati keras, 4 cara ini. Tapi untuk mengingat mati yang keempat itu, datang ke kuburan. Tapi sebelum itu kita baca. Pertama, menghindari diri dari kebiasaan buruk, datang ke majelis ilmu. Itu cara yang pertama mengobati hati yang keras. Jadi kalau hati itu keras, maka datanglah ke majelis ilmu. Terutama majelis ingat mati nih. Ini majelis ingat mati nih namanya nih Pak. Betul nggak? Bapak kalau cerita mati itu bawaannya semangat lah. Orang kalau ingat mati terus semangat. Apa sebab Pak? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Itu kan itu kata Nabi kan, betul? Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Kalau untuk dunia itu lapang lagi, biarin aja. Itu nggak perlu semangat itu. Nggak dapat hari ini, besok nggak dapat besok. Besok lagi nggak dapat besok lagi. Besok lagi masih ada kesempatan. Itu yang kita rasakan. Tapi kalau untuk akhirat, hari ini saya akan mati. Mungkin terakhir nih saya mendengar ceramah Mang Odet Pak, tahu Mang Odet? Wali kota Bandung mau khutbah Jumat mati ya. Padahal saya sehat aja, betul kan Pak ya? Mati aja.
Oh, maka kata Nabi SAW, man asa ala syai mata alaih. Siapa yang hidup dengannya, maka dia pasti juga mati dengannya. Kalau kebiasaannya khatib, khutbah Jumat, ceramah, matinya di mana nih Pak? Ya masjid juga. Tapi kalau kebiasaannya, jangan sebut, nanti ada yang tersinggung. Jangan disebut, dia ada yang tersinggung, gitu kan? Pasti dia mati dalam keadaan. Itu kan orang mengatakan, orang yang suka main di air pasti matinya di air. Orang yang sukanya main api pasti matinya di api. Orang yang suka main tanah pasti matinya di tanah juga ya, mati di tanah ya. Itu lagi kira orang, iya gitulah. Orang kalau suka bermaksiat pasti matinya di maksiat. Orang yang suka taat pasti matinya di taat. Makanya Pak, Bapak harus sering-sering datang ke majelis mati ini Pak. Kalau majelis mati itu bukan Bapak buat begini, sebaliknya semangat. Amal apa lagi? Amal apa lagi nih? Amal apa yang harus dilakukan? Karena saya akan mati. Amal apa lagi? Harusnya semangat. Tapi kok beda ya orang-orang dia? Pas ketika bicara mati dia, terserah Pak Ustaz aja lah kami mati lagi. Kenapa beda Pak? Harusnya kan besok kita, Bapak kalau ketahuan besok Pak mati, apa yang Pak lakukan? Semangat kan? Harus selesai semua ibadah nih, selesai semuanya, kan itu Pak ya? Itu kan harusnya kan? Dunia itu nggak pasti, betul nggak? Pasti nggak dunia itu Pak? Sesuatu di atas dunia ini sesuatu yang tak pasti. Yang pasti itu apa? Mati. Pasti mati itu Pak. Tapi kalau dunia ini besok Bapak mau dapat duit berapa, rumah berapa, istri berapa, ada kepastian itu? Tak ada. Tapi orang yakin setiap orang yang hidup pasti. Tapi kenapa orang nggak mempersiapkan kepastian ini Pak? Kenapa orang mencari sesuatu yang tak pasti? Ini heran kita tuh. Terbalik-balik dunia nih. Gak paham juga Bapak. Jadi, saya merasa Bapak di antara Bapak gak paham dengan omongan saya ini. Paham gak Pak nih? Anggap aja paham. Iya Pak. Sesuatu yang pasti itu adalah mati. Tapi kenapa kok orang gak mau mempersiapkan itu Pak? Orang selalu menghindar bicara mati. Jangan bicara itu, jangan bicara itu. Yang lain-lain aja lah. Gitu Pak ya. Tapi padahal itu pasti. Tapi kalau bicara dunia, kita makan tunjang yuk. Itu ingat-ingat pula kan. Entah ya jadi kita makan tunjang. Udah 2 bulan yang lalu jadi rencana ya. Tak jadi sampai sekarang. Contohnya begitu. Ada yang tersinggung mungkin. Saya ingat-ingat deh. Tunjang ya kapan ya tunjang ya. Udah 2 bulan direncanakan tak jadi Pak. Bayangkan. Tapi kalau mati pasti aja. Jangan yang tersinggung, saya cuma kelakar aja. Ya kan, bercanda aja. Itu yang pertama. Yang kedua, agar hati yang keras tadi menjadi lunak, gimana cara yang kedua, Pak? Ingat mati. Datang ke majelis ilmu, habis itu ingat mati. Itu lunak, hati itu lunak itu. Jadi orang-orang yang keras-keras itu sebaiknya, Pak, anggota-anggota DPR, menteri-menteri, presiden-presiden itu majelisnya harus majelis at-tazkirah fi awalil umuril akhirah ini, Pak. Ini yang harus dikaji-kaji terusnya. Apa kata ini Pak? Kata Walid bin Abdul Malik. Apa kata dia? Ini setelah Walid, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, baru setelah itu siapa namanya? Umar bin Abdul. Jadi mereka ini orang-orang bagus ini. Sebelum orang yang bagus betul datang, Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan begini. Aku lebih suka memilih pemimpin atau memilih menteri-menteriku atau gubernur-gubernurku itu atau pembantu-pembantu itu adalah orang yang baik. Kalau tak ngerti-ngerti pun dia tentang masalah pemerintahan tak masalah. Yang penting dia orang baik. Niatnya pasti niat baik, ya kan? Walaupun dia tak mengerti kan, tak mengertinya bisa diajarkan. Tapi dia punya niat baik. Aku tak suka yang membantuku itu adalah orang yang pintar, tapi tak beriman. Kepintarannya itu digunakan untuk maling. Jadi Bapak nanti kalau jadi presiden, ada di antara Bapak rencana jadi presiden? Ada enggak? 2024? Ada. Kalau nanti Bapak jadi presiden, kata Nabi SAW, siapa yang jadi pemerintahan, kemudian dia mengangkat orang yang, nih Pak, dia mengangkat orang yang tidak kompeten, misalnya mengangkat orang yang tidak benar, padahal orang yang tidak benar, padahal orang benar ada, maka dia telah mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau Pak nanti jadi presiden nih, siapa ada yang belum? Bisa jadi. Kalau saya insya Allah udah bisa, Pak. Dokter bisa lah, insya Allah udah bisa. Orang satu aja bisa, dokter bisa tuh Pak. Cuman siapa yang milih aja lagi. Iya serius Pak. Siapa yang mau milih aja. Kalau udah dokter untuk kepintaran udah bisa. Bisa nggak saya kira Pak? Bisa lah, apa pula susahnya itu. Tinggal ngatur duit tuh aja mah. Gampang itu. Cuman tekanan kiri kanan ini yang tak enak. Ya kan, nah itu contohnya Pak. Tapi bisa nggak Pak? Bisa. Kalau niat sudah baik Pak, apa kata Umar bin Khattab? Aku melihat harta Baitul Mal itu seperti melihat harta anak yatim. Aku tak akan ambil sedikit pun. Sebab kalau aku manggil itu dosa besar. Memakan harta anak yatim termasuk dosa. Aku tak mau makan. Kecuali karena hak. Karena hak. Dia pernah coba minjam duit Baitul Mal, padahal dia adalah seorang khalifah. Ketika itu yang menjaga duit itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya sama dia, "Hei Umar, kapan kau rencana bayar kalau kau pinjam?" Apa kata Umar? Belum dapat rencana lagi kapan bayar nih. Karena duit belum ada. Kalau belum ada duit, belum ada rencana untuk kapan kau bayar, bisakah kau memastikan bahwa sebelum mati kau bisa bayar ini? Apa kata Umar? Tidak bisa aku memastikan itu. Kalau tak bisa kau memastikan, maka jangan pinjam. Akhirnya enggak jadi Umar bin Khattab minjam duit Pak Baitul Mal. Berani enggak Bapak gituin nanti presiden? Pak Presiden, ini duit rakyat. Kapan Bapak ganti? Duit rakyat kapan Bapak ganti? Karena langsung Bapak dipecat diganti dengan yang lain. Begitu kan. Kapan Pak ganti? Umar bin Khattab, apa kata? Kapan kau ganti? Apakah kau bisa memastikan sebelum kau mati kau sudah bisa bayar? Enggak jadilah kata Umar, enggak jadilah. Begitu orang itu Pak. Dah, begitulah kira-kira. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga supaya kita gampang ingat mati itu, yang ketiga apa? Saksikan orang mati. Jadi Bapak tanyalah, siapa di antara Bapak yang mau cepat nih, saya mau lihat Bapak nih. Tanyalah. Tanya dari sekarang teman-teman Bapak, siapa yang mau duluan sempat ngelihatnya. Sering-seringlah melihat orang mati. Bapak datang, kalau yang sering itu biasanya orang-orang sakit itu Pak ya. Orang-orang yang sakit di sakarat, di mana? Di rumah sakit. Pak datang aja rumah sakit tuh. Pak datang rumah sakit tuh. Bapak mau kemana? Saya mau jenguk orang. Siapa yang Pak jenguk? Orang yang akan mati mau saya jenguk. Kenal Pak sebenarnya? Enggak, saya enggak kenal. Cuma saya ingin ingat mati aja. Pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit lihat orang-orang yang mau mati itu. Kira-kira gimana Pak? Lunak enggak hati Pak? Cuman Bapak kan itu yang dihindarkan banyak orang tuh Pak ya. Majelis apa? Majelis tentang mati dihindarin orang. Betul Pak ya? Ingat mati pun dihindari orang. Menjenguk orang mau mati pun dihindari orang. Akhirnya yang keempat, menziarahi kubur pun orang nggak mau. Akhirnya apa? Ya, jarang mereka ingat mati. Itu cara ingat mati. Dah. Nih Pak, ini orang-orang yang ziarah kubur itu. Tapi kalau enteng kita stressingnya ke ziarah kubur Pak ya. Biasanya ke ziarah kubur. Kalaupun orangnya misalnya ingat mati, majelis ilmu itu sebenarnya ada juga tuh ininya, cuman tak disebutkan di sini. Kalau kita sebutkan juga misalnya, majelis ilmu kalau ingat mati itu ya bersihkan nih niat. Kalau ingat mati itu ya nggak apa-apa, ingat mati penting niat bersih. Terus kalau menjenguk orang akan mati itu kan menjenguk orang sakit itu kan ada lagi tuh adab-adabnya. Adab menjenguk orang sakit itu mendoakannya agar dia sembuh. Jangan didoakan cepat mati, jangan. Wah ini sakit Bapak ini kayaknya 3 hari lagi mati ini. Ya cepatlah dia mati, Bapak bilang begitu. Jadi jenguk orang sakit itu bawa oleh ada adab-adabnya kan. Bawa oleh habis itu apa? Bawa oleh habis itu semangatkan dia untuk hidup. Karena mati itu adalah musibah yang besar. Kenapa disebut musibah yang besar? Karena seluruh amal akan terputus. Maka selalu semangatkan dia, Bapak insya Allah sembuh, Bapak insya Allah sembuh. Walaupun dokter sudah memvonis bahwa dia akan mati, tapi Bapak datang menyemangati dia. Walaupun dalam hati Bapak, kalau begini mati nih. Tapi jangan Pak sebut. Ya, jangan Pak sebut.
Itu kan adabnya Pak ya. Nah, itu adab-adabnya. Sekarang kalau langsung ke kubur, adab kuburnya langsung ini yang cepat ingat mati, karena mencari orang sakit mau mati itu kadang susah juga. Nah, ke kuburan pasti dapat. Gimana caranya? Yang pertama, orang ziarah kubur itu berniat dulu. Pertama, untuk memperoleh ridho Allah. Itu memperoleh ridho Allah. Jadi ke kuburan itu bukan untuk mencari ridho setan. Banyak juga orang ke kuburan itu meminta kepada setan. Padahal orang yang ada dalam kubur bisa bantu atau enggak? Enggak. Yang bisa bantu itu siapa nanti itu? Setan. Kalau dia minta ke setan berarti minta bantu siapa? Setan. Yang paling disukai sama setan di mana Pak? Ya di kuburan itu rumah-rumah setan tuh. Rumah-rumah setan itu tempat-tempat yang kotor gitu kan? Kuburan, tempat-tempat yang apa? Yang rindang-rindang itu tempat-tempat setan gitu Pak ya. Nah. Terus tapi ke sana itu kalau Pak bacakan nama Allah, kira-kira setan lari nggak Pak? Lari. Setan itu paling takut kalau diucapkan nama Allah. Apa sebab? Karena dia dulu pernah bersalah kepada Allah. Disebut nama Allah, takut dia. Bapak kira-kira pernah bersalah kepada orang itu disebut namanya, Bapak lari nggak? Lari lah, takut itu. Maka Bapak ketika masuk itu Bapak Bismillahirrahmanirrahim, lari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, lari setan tuh. Tunggang langgang dia lari. Kan kalau hadis Nabi mengatakan apa? Kalau azan maka setan lari terkentut-kentut. Bukan lari aja, terkentut-kentut. Kira kalau terkentut-kentut itu gimana bahasanya itu Pak? Oh itu lari tunggang langgang itu ya. Pertama cerita Allah. Yang kedua apa? Rencana memperbaiki kerusakan hati. Jadi hati-hati yang cinta dunia itu dikikis tuh dengan masuk ke kuburan itu. Kemudian yang ketiga ada memberi manfaat kepada si mayat. Cara memberi manfaat gimana Pak? Doakan. Doakan Pak ya. Doakan Pak. Bukan malah meminta tapi doakan. Malahan Nabi SAW mengatakan apa? Kalau bisa kalian baca surah. Baca surah. Malahan Nabi mengatakan dibelah 2 pelepah korma, satu ditaruh di kakinya, satu ditaruh di kepalanya. Nabi berkata, semoga saja selagi pelepah korma ini masih basah, orang yang di dalam diringankan azabnya atau dihentikan sejenak. Bukanlah dia melakukan perbuatan dosa besar, kata Nabi. Kenapa dia diazab? Malahan dia melakukan dosa kecil. Apa itu? Yamsi bin namimah. Kemudian dia berjalan dengan cara membawa-bawa cerita. Ini ngadu domba Pak, ngasuh-ngasuh adu domba. Nah, mungkin adu domba tetangga aja, nggak besar-besar betul. Habis apa? Yang kedua, dia tidak bersuci ketika istinja. Tapi Bapak insya Allah enggak ya. Cuci terus ya. Ada juga orang ke dinding aja dia osoh-osohnya sedikit. Dah selesai. Dia osoh-osoh, dia apain namanya Pak? Nah itu kan ini. Dicocol-cocol ke dinding. Itu enggak boleh tuh. Enggak boleh, harus pakai air kalau ada air. Itu kalau galak istinja itu tak ada. Nah itu kan beri manfaat kepada mayat. Cara memberi manfaat Pak, doakan Pak ya. Doakan mayat tuh, ya kan? Doakan. Yang pertama sekali Bapak doakan gimana caranya Pak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah menyelamatkanmu wahai ahlal kubur. Nahnu insyaallahu. Baik, untuk dia kita doakan, habis itu untuk kita lagi. Kami insyaallah juga akan menyusul. Untuk biar dia tenang aja dalam kubur tuh. Oh, kamu mau datang juga nanti? Iyalah, enggak apa-apa, kata orang kubur tuh dijawabnya. Itulah Pak, itu kata orang Pak. Salam yang tak pernah dijawab sama orang adalah salam masuk ke dalam kuburan. Kalau dijawabnya lari Bapak tunggang langgang. Ya kan? Itu salam yang tak pernah dijawab itu. Jadi Bapak jangan berharap untuk dijawab juga. Hei ala kubur, aku sudah mengucapkan salam, kenapa kalian tak jawab? Kan ada juga Bapak kalau ke sini kan kita Assalamualaikum, kalau Pak tak jawab kan sedih hati. Kalau Pak kuburan ada enggak sedih hati Pak kalau tak dijawab? Entahlah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nahnu insyaallahu lahikun. Pak Ustaz ini kenapa ya cerita mati dia semangat aja? Ya beginilah harusnya. Ini harusnya semangat aja. Kalau Bapak dari tadi udah begini. Sudah Pak Ustaz ya. Semangat aja lah, jangan bawa serem begitu, biasa aja. Ini cerita memang harus cerita pas. Kalau cerita pasti itu biasa aja, memang kita juga akan mau mati, betul nggak Pak? Tinggal Bapak persiapkan aja. Nah,
Dah gitu ya Pak ya. Kemudian yang keempat apa? Menghadirkan hati dan menghadirkan hati. Ini orang mati nih. Saya juga nanti akan mati. Apa persiapan saya ya? Pak ingat-ingat itu. Persiapan saya apa ya? Sholat cukup nggak ya? Cukup. Puasa? Cukup. Haji? Dah. Zakat? Dah. Kalau kurang-kurang gimana? Ini harus saya cukupkan. Ini harus saya cukupkan. Kalau enggak nanti Allah tanya sama saya. Salatmu gimana? Puasamu gimana? Zakatmu gimana? Kamu bohong-bohong enggak zakatmu? Hajimu gimana? Gitu kan. Nanti kamu sama tetanggamu gimana? Peduli enggak? Gitu kan. Sama anakmu bagaimana? Kamu ajarin enggak? Pak ingat selalu itu kerjaan Bapak itu di dunia itu. Tapi bagus enggak jadinya Pak? Bagus. Jadi renungkan. Jadi ke kuburan itu bukan selfie-selfie. Orang sekarang sampai kuburan jadi selfie. Guys, saya lagi di kuburan guys. Tentek. Apa lah orang kuburan di selfie-selfie. Kuburannya sekarang kan kuburan ada yang mahal Pak. Ada yang mahal Pak. Pak tahu ada yang mahal. Pernah ada itu. Takut kita masuk pula ke dalam rekaman itu. 300 juta, 500 juta, 500 juta kuburan Pak. Bagus beli rumah lagi. Orang kuburan mati tulang aja. Orang tuh senang tuh ke sana karena tuh ngapain Pak? Selfie. Harga mahal. Ya kan? Lanjut. Hendaklah menghindari berjalan di atas. Jadi adabnya tuh Pak, hindari jalan di atas. Jangan jalan di atas kuburan tuh Nabi larang walaupun orang sudah mati tapi kita punya adab, jangan jalan di atas kuburan. Menandakan bahwa walaupun orang itu mati tapi dia masih bisa melihat. Kan kata di Nabi SAW, orang itu kalau mati ketika kalian memandikan, baikkanlah cara mandikan dan baikkanlah cara penyelenggaraannya. Kenapa? Karena dia sedih kalau kalian kasar. Cepatlah bapaknya, matilah. Orang udah mati dibilang mati juga. Itu sedih dia. Maka Nabi SAW diadabkan gimana? Air itu jangan langsung disiramkan, kata Nabi. Bagusnya gimana? Ditadah dengan tangan, kan gitu adabnya gitu Pak. Kan kalau disiramkan boleh aja Pak ya. Ambil keran, bisa Pak ya? Ke steam, ini bisa ya Pak ya? Bisa ya kan. Tapi adabnya nggak ada gitu. Steam juga cepat itu Pak ya. Apalagi di bawah itu kan, keluar itu semua ya kan. Bagus juga itu Pak pakai steam. Saya belum pernah dengar kata. Ada keluar semua. Ada ya itu. Atau direndam aja di cilupan ya, boom gitu kan. Nah, enggak begitu kan, ada adabnya. Orang mati pun masih ada adab kita. Gitu kan. Yang ketiga kan, lepaskan sandal, sampai melepaskan sandal Pak. Diadabkan Pak. Padahal dulu pada masa Nabi itu kan tempatnya tempat apa Pak? Apa? Tempat pasir gitu, sampai lepaskan sandal untuk adabnya. Seolah-olah itu adalah rumahnya. Kalau orang masuk rumah bawa sandal enggak? Nah, itu adabnya sampai lepaskan sandal. Tapi tentu ini adalah anjuran saja untuk lepaskan sandal. Seandainya tempatnya berduri, jangan lepaskanlah, nanti susah pula Bapak nanti, ya kan? Tapi adabnya kalau seandainya tempatnya agak bersih, lepaskan sandal. Adabnya sampai begitu, Pak. Kemudian apa Pak? Ucapkan salamnya sudah sampaikan. Assalamualaikum ya ahlal kubur daru qaumin mukminin. Itu kan? Assalamualaikum ahlal kubur. Segala selamat untukmu wahai penghuni kubur. Kampung orang-orang beriman. Dia anggap kampung Pak. Kampung orang-orang beriman. Nahnu insyaallahu lahikun. Insyaallah kami juga akan nyusul kalian. Ya. Jika melewati kuburan mayat yang dikenal, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau yang enggak dikenal, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita kenal, seperti kita kenal dengan Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kenal dengan Abu Bakar? Assalamualaikum ya Abu Bakrin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira khalifatul ula. Disebutkan kehebatan Abu Bakar itu. Supaya apa Pak? Supaya menyemangati diri bahwa dia adalah orang yang beriman, yang tidur di sini orang yang beriman. Sebutkan kebaikannya. Jadi kalau Bapak ziarah kubur, sebutkan kehebatan orang yang ada dalam kubur ini. Agar apa? Dicontoh oleh orang yang
hidup. Datang kepada Abu Bakar, assalamualaikum ya Aba Bakrin. Gitulah Pak, disebutkan namanya. Gitu Pak ya. Ini adab ziarah kubur. Kemudian doa ketika masuki kubur. Ini hadisnya udah Pak ya. Udah saya kitakan. Ini sudah kita bacakan tadi hadisnya sama ya. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang akan datang kamu. Sungguh-sungguhnya kami. Nah, ini doa-doa tambahannya. Dari Aisyah berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan jika aku masuk ke kuburan? Beliau menjawab, ucapkanlah salam sejahtera. Assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumun mu'minin. Semoga kemudian Allahumma, semoga Allah ya yarham, apa dalil ini? Yang lupa saya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu. Allahumma yarhamul lahikun, orang-orang apa tuh? Lupa saya. Lupa, nanti aja kita cari. Maaf. Kemudian riwayat Buraidah dengan tambahan, aku mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu sekalian, ya kan? Saya minta semoga Allah menyelamati kami dan kalian semua. Lupa ininya bahasa Arabnya. Hal yang dilarang ketika bicara kubur, Bapak, boleh menangis? Boleh, asalkan jangan meratap. Apa kata Nabi SAW? Kalian sedih itu di mana? Di sini. Tapi bukan di sini dan di sini. Maksudnya apa? Di sini itu apa? Omongan. Omongan yang nggak benar-benar. Tapi kalau di sini juga merobek-robek juga boleh? Nggak boleh. Jadi kata Nabi, sedih itu boleh. Tapi letaknya di mana? Sini. Di air mata aja ngalir. Ngalir air mata boleh, nggak ada masalah. Ketika Nabi SAW meninggal anaknya Ibrahim, menangis dia. Kemudian orang bertanya, apa ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ini adalah kasih sayang. Kalau Bapak datang ke kuburan terus Bapak ketawa-ketawa, itu tanda Bapak sayang dengan orang yang dikubur atau enggak? Enggak. Tapi kalau Bapak menangis, saya punya kakek Pak, punya kakek. Kakek itu ketika meninggal, nenek itu usia 82, kakek itu usia 86 Pak. Setiap minggu dia datang ke kuburan nenek. Minta diantar terus. Padahal jalannya agak susah tuh Pak. Antar kuburan nenek. Setiap minggu Pak. Kalau udah hari Minggu, kalau enggak hari Sabtu gitu. Nah anaknya lagi libur tuh antarin. Yang paling diinginkannya itu ditunggu-tunggunya kapan Pak? Hari Sabtu Minggu tuh. Untuk apa? Tentang kuburan nenek. Terus setiap datang tuh selalu dia nangis. Nek, dia panggil nenek juga. Dari istrinya kan. Nek, kau istri yang baik Nek. Tak pernah kau apa? Tak pernah kau kecewa, tak pernah kau hardi aku, tak pernah, pokoknya semua kebutuhanku kau telah penuhi Nek. Aku redho kepadamu Nek. Selalu itu dia ngomongkan. Setiap saat dia datang ke kuburan itu selalu nangis, mendoakan istrinya. Kira-kira istri-istri Bapak begitu enggak? Bisa enggak Pak? Istri yang mana? Ada lagi Pak. Selain di sini ada lagi. Begitu istri itu. Oh nenek itu ketika dia sakit kan dia duluan sakit daripada kakek masih kembuk, kuat gitu kan. Tapi nenek ini duluan sakit itu Pak. Udah berapa ini? 2 tahun agak ketidur. Tapi bisa jalan tapi agak berat gitu. Kalau udah siang biasanya Pak, kalau dia nyiapin makan itu nggak boleh orang lain. Dia yang harus nyiapin makan. Kalau dia sehat tuh Pak. Usia 80 tuh. Tapi dari usia 80 sampai 82 itu memang agak ini lemah dia. Pokoknya setiap siang itu yang diingatnya apa? Kakek dah makan loh. Ditanyanya, kakek dah makan. Begitu perhatian kepada suami. Hingga suami itu tak bisa melepaskan kasih sayang istrinya. Setahun setelah istrinya meninggal, akhirnya dia meninggal. Begitu Pak, kalau istri yang dicintai itu datang, kalau istri yang dicintai itu meninggal, suami tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama. Beda kalau dengan suami yang meninggal duluan, istri bisa bertahan lama. Sebabnya apa? Bapak tahu nggak jawabannya apa? Jawab. Apa? Suami yang meninggal duluan, istri tetap hidup lama. Apa sebab? Tanya istri ya. Pak, istri itu dia lebih sayang daripada suami kepada istri. Suami kan jauh aja. Tapi kalau istri itu kan kalau udah sayang kepada suami itu luar biasa. Nah, begitulah cara menyenangkan hati ibu. Nah,
Ya kan? Biasanya begitu Pak ya. Kan benar nggak biasanya begitu Ibu? Benar nggak? Kan kalau istri yang meninggal, suami biasanya cepat mati. Kalau nggak dia cari ganti baru, cepat mati itu mah. Jadi gini, cepat mati dia. Serius, cepat mati dia tuh. Tapi kalau suami yang meninggal, istri pasti bertahan lama, walaupun dia tidak punya ganti baru, pasti itu. Entah tak tahu saya apa penyebabnya itu. Bapak teliti lah itu. Pak teliti apa sebab tuh? Itu kan. Itu kira Pak ya, kan gitu Pak ya. Itu hidup saya lihat gitu. Dah, ziarah kubur itu bagi laki-laki dan perempuan boleh. Yang dilarang itu adalah wanita yang tabarut, datang ke kuburan apa Pak? Apa henol segala macam, atau di sini mempertontonkan kecantikan segala macam. Ya datang ke kuburan itu jangan tabarut, biasa-biasa aja kan. Nah, pertama tidak boleh meratap, yang kedua tidak boleh buka aurat. Kemudian tanda-tanda iman yang ada dari diri Pak. Nah, orang yang mati itu Pak. Dari Buraidah, Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di pelipisnya. Jadi tanda-tanda iman nih Pak. Ini kalau Bapak lihat orang meninggal, tadi datangi orang yang akan mati. Jadi kalau orang akan mati itu Pak, biasanya dia berkeringat di pelipisnya. Nabi Muhammad SAW, ketika akan meninggal dunia, gimana Nabi Muhammad? Berkeringat, malahan panas badan dia, panas tinggi luar biasa. Kemudian dia berkata kepada Aisyah, ambil air. Diambilkan sama Aisyah air, diceduk sama Nabi, dibasahkan kepala. Apa sebab? Panas, berat, sakit. Mungkin badan dingin, tapi terasa panas dingin badan tuh. Kemudian apa Nabi berkata dalam hadis itu kan? Ya Allah, apakah seberat inikah mati? Apa kata Allah? Ya, setiap orang pasti akan merasakan mati, sakarat. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau begini rasa sakitnya mati, ya Allah, lebih baik kau timpakan saja seluruh sakit umatku itu kepada aku, agar semua yang lain setelah aku ini tidak merasakan sakit. Sayang nggak Nabi sama kita Pak? Sakit aja mau dia nanggung sendiri. Sakitnya timpakan kepada aku semuanya, biar aku tanggung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi kepada Jibril? Apa katanya? Tidak bisa wahai Muhammad, masing-masing mereka harus dapat jatah. Di masing-masing bapak akan merasakan jatah nanti. Cobalah. Kalau tak percaya cobalah. Tapi Pak, ada yang diringankan. Caranya gimana diringankan Pak? Diperlihatkan surga. Itu namanya istilahnya dalam psikologi apa? Pengalihan apa tuh namanya itu bahasa itu? Pengalihan isu, pengalihan sakit. Pengalihan sakit. Pengalihan sakit Pak, dibuat sama Allah. Wah, sebenarnya dia sakit, tapi bisa teralihkan gara-gara melihat surga. Tapi di hadis lain itu disebutkan orang yang akan masuk surga matinya dibuat sakit, tujuannya apa? Agar dia tidak punya dosa lagi setelah mati. Tapi matinya itu dibuat berat. Tapi beratnya itu bisa diringankan dengan pengalihan sakit tadi. Tapi orang yang kafir matinya diringankan Allah. Itu di samping itu. Matinya diringankan Allah. Agar apa? Sempurna baginya kesalahannya setelah dia mati. Tapi yang sakit sedikit itu, sebenarnya orang kafir itu matinya sedikit gimana? Enggak berat. Tapi yang sedikit itu dialihkan dengan melihat neraka. Akhirnya yang sedikit ini jadi berat. Paham enggak Pak tuh? Muter-muter ya jadinya ya. Ada hadis Nabi? Mana hadis Nabi? Mana dia? Nih, perhatikanlah 3 hal seseorang mayat. Dari Al-Ma'fari dia berkata, saya pernah mendengar, ini enggak hadisnya Pak. Pernahkah 3 hal yang sedang sakit ketika dia meninggal? Ya, pelipis. Oh enggak ini ya. Pelipisnya berkeringat. Itu orang-orang yang baik, pelipisnya berkeringat. Matanya berlinang. Mungkin sakit Pak jadi nangis Pak. Dia nangis. Terus apa? Lubang hidungnya air mata. Nah. Itu Pak tanda-tanda orang baik tuh Pak. Gimana tandanya Pak? Yang pertama Pak, pelipisnya air matanya nangis, hidungnya kembang kempis.
Itu orang baik kata Nabi SAW. Terus itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan kepadanya. Jika dia mendengkur, nah ini contoh orang nggak baik. Jika dia mendengkur seperti onta muda yang dicekik, padam roman mukanya. Mendengkur, oh, gitu apa? Mukanya, takut apa kan? Rupa mukanya dan berubah berbuih sudut mulutnya. Itu adalah azab dari Allah. Jadi sebenarnya ketika mati itu udah ketahuan ini orang baik atau orang. Saya kemarin lihat di WA itu Pak, ada fotonya Buya Hamka pas meninggal Pak. Pas dia hidup ada fotonya sebelah kanan, pas meninggal fotonya sebelah kiri. Senyum Pak. Habis itu terdetik dalam hati saya, oh kalau mati seperti ini indahnya. Daripada hidup di atas dunia ini susah, lebih baik mati begini. Selesai masalah, kemudian tinggal tunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali pas ketika melihat orang mati itu Pak. Bapak ketika melihat orang mati indah itu Pak tak pengen mati? Jawablah sedikit. Melihat orang mati indah itu Pak tak pengen mati Pak enggak? Serius? Mati indahnya itu pengen kan? Pengen enggak? Kok enggak ada Bapak yang kepengen? Lucu Bapak. Saya kepengen padahal saya lebih muda daripada Bapak kan? Kepengen Pak lihat orang mati indah. Buya Hamka Pak, Buya Hamka. Lihat foto hidupnya, lihat foto matinya. Mang Odet juga begitu saya lihat. Senyumnya dia tuh kayak orang apa? Bahagia gitu. Walaupun memang wajah orang yang mati dengan wajah orang hidup kan beda romannya Pak ya. Kalau orang yang roman itu ada gimana itu, ada darah-darahnya. Kalau orang mati itu kan beda romannya Pak ya. Bisa kok beda roman gitu Pak ya? Orang mati itu Pak. Sama nggak orang mati dengan orang hidup bentuknya Pak? Beda Pak, beda Pak. Roman itu jadi beda Pak. Tapi kelihatan dari wajah. Jadi kalau Nabi mengatakan orang yang kalau mati itu apa Pak? Keringatnya lipisnya berkeringat, matanya, kemudian hidungnya. Jangan seperti orang yang mendengkur. Oh, itu bahaya itu. Kalau ada orang yang mendengkur begitu Pak, tutup mulutnya cepat. Biar cepat matinya. Enggak, jangan itu omongan saya, jangan ditutup pula, marah orang nanti. Ya, terus gimana lagi Pak ya? Dah, lanjut Pak ya. Dalam hadis riwayat ini kan Nabi nyebutin, bukan saya kan. Kematian orang mukmin itu bisa ditandai dengan keringat di pelipis, masih ada padanya sisa-sisa dosanya, maka Allah kurangi saat dia meninggal dunia. Padahal di hadisnya mengatakan Bapak nih, hadisnya nih. Mas Ibrahim dari Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar seperti keringat, ada keringatnya, sedangkan nyawa orang kafir itu dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang beriman pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan. Ini Pak, orang mukmin kalau dia mati sebenarnya diberatkan matinya. Tapi ini Pak, tapi apa tadi Pak? Dialihkan dengan melihat surga, padahal matinya sakit, harusnya sakit. Sementara orang kafir, sesungguhnya orang kafir pernah melakukan kebaikan, maka dimudahkan untuknya matinya. Jadi orang-orang kafir itu pernah melakukan kebaikan, matinya sebenarnya mudah, tapi jadi berat. Gara-gara apa? Melihat neraka itu. Kenapa orang kafir dimudahkan untuk matinya Pak? Biar full azabnya. Kenapa orang beriman disusahkan matinya? Biar full surganya. Cuman bedanya lagi di situ pula bedanya Pak. Kalau dia beriman, yang berat menjadi ringan. Orang kafir yang ringan jadi berat. Bapak memilih yang mana? Beriman atau orang kafir? Nah kan pilihnya beriman terus. Betul kan? Betul sebenarnya. Cuman tolonglah persiapkan diri betul-betul. Bapak katanya beriman tapi sholat tak mau. Bapak percaya sholat itu wajib? Percaya. Tapi Bapak sholat enggak? Enggak. Bapak percaya sholat puasa itu wajib? Percaya. Tapi Bapak puasa enggak? Enggak. Itu apa pula iman namanya tuh? Iman itu kan 3. Diyakini di hati, diucapkan di mulut, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Tapi banyak orang sekarang ngaku beriman tapi cuman 1 aja, di mulut aja. Di hati enggak, di amalan enggak. Bapak percaya enggak zakat itu wajib? Dia bilang apa? Percaya. Tapi Bapak zakat enggak? Enggak. Iman apa itu namanya? Iman apa itu? Iman apa itu namanya tuh Pak? Iman di mulut.
Immanuel. Immanuel. Salah pula nanti kita apa sebut-sebut pula. Iman apa itu namanya? Apa itu tidak beriman itu Pak? Banyak orang begitu gayanya sekarang. Banyak orang gayanya sekarang hanya di mulut. Kan udah datang Bapak ini. Dah. Yang penting Bapak tanya jawab. Kalau Bapak sudah datang, tanya jawab dah. Dah, silakan Pak, silakan. Pak tanya jawab lah Pak, silakan Pak. Bapak mau tanya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Apakah ada tanda-tanda keringat di beretisnya dan juga seperti apa yang situ? Kalau seandainya ada, bagaimana itu? Iya. Orang-orang yang mati syahid itu bagaimana? Iya. Nah, itu kan apakah ada? Keringat ya. Cepat, mati jalur cepat. Iya. Iya, Bapak. Kalau mati seperti ditabrak, gitu Pak ya. Mati ditabrak atau mati apa lagi Pak? Yang tidak normal lah. Biasa orang nyebut tidak normal ya. Mati di apa tuh tertimbun. Mati apa lagi Pak? Ya, itu memang kita tidak bisa melihatnya. Apa sebab? Karena tidak normal matinya. Orang kalau ditabrak matinya gimana cara melihat keringatnya sama kemang kempisnya? Susah kan? Penuh darah malah. Susah Pak. Cuma nanti kita akan bisa melihat dari kadang-kadang apa Pak? Ada aja kayak tandanya senyum atau apa gitu Pak ya. Ada Pak ya? Saya ketika foto-foto Raba'ah di Raba'ah Mesir, orang-orang yang ditembakin dalam masjid itu Pak, ya kan? Orang yang ditembak masjid itu dikirim-kirim foto-fotonya di Raba'ah Mesir, tahu tragedi 2011. Kan Raba'ah Mesir kan gini dulu Pak ya. Bapak masih ingat ya? Tandanya gini-gini kan? Ya kan? Ketika penggulingan Mursi itu kan kudeta Mursi. Kan orang di Mesir Raba'ah. Saya dekat tinggal situ Pak. Saya tiap kalau Ramadan ke sana sholat Pak. Karena Raba'ah itu tempat Wisma Nusantara itu Pak. Dekat jaraknya cuma 500 atau 300 meter sampai dari tempat Wisma Nusantara. Mengenai Icmi saya tinggal 3 tahun di situ. Tahu benar saya Mesir Raba'ah itu, tahu benar saya. Jadi orang-orang ditembak itu kan jalur cepat juga itu Pak, berdarah-darah Pak. Tapi kelihatan apa Pak? Mungkin kita tidak bisa melihat keringatnya, kita tidak bisa melihat tetesan air matanya, mungkin tidak bisa melihat dari kembang kepis hidungnya, tapi kita nanti bisa melihat di akhirnya. Kadang kelihatan romannya jadi senyum. Itu ada kadang-kadang gitu. Tapi kalau orang kafir itu Pak, romannya itu hilang muka. Kalau disebutkan dari Nabi apa tadi? Hilang roman wajahnya, kayak masam gitu Pak. Makanya orang non muslim itu dibedain Pak, supaya apa? Bagus romannya. Kalau kita dibedain enggak Pak? Enggak kan. Ada juga yang dibedain kan, tapi kadang-kadang kan rata-rata enggak dibedain. Nah, jadi kalau jalur cepat jawabannya memang tidak kelihatan. Tidak ke jalur cepat istilahnya. Saya baru dapat istilah baru nih Pak Haji, serius. Ada jalur cepat, ada jalur lambat ya. Kalau jalur lambat kita bisa tahu, tapi kalau jalur cepat kita tidak bisa tahu. Apa sebab? Ya karena itu faktor itu. Tapi akhir insya Allah kita tahu. Itu Pak Haji. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tapi Bapak jangan pastikan ini. Cuman kan ada Nabi ini kan cuman mengasihkan. Tapi Bapak jangan pastikan, itu jangan Pak ucapkan juga. Kita aja yang tahu. Bapak ucapkan. Ini neraka nih orang. Jangan sakit hati orang itu. La tu'zil mait. Jangan kalian hina fatu'zil hayah. Yang kalian hina siapa? Orang hidup. Ahli warisnya akan sedih. Romannya neraka. Jangan Bapak sebut, Bapak dalam hati aja. Dalam hati. Makanya ada yang sesuatu yang harus disebut, ada yang tidak harus disebut. Jangan ember. Jangan ember. Tapi kalau dia baik boleh nggak Pak? Takziah Bapak tahu arti takziah? Takziah itu dari azza ya'uzzu. Takziatan. Artinya apa Pak? Ninggikan, mengangkat. Mengangkat siapa? Mengangkat orang yang mati itu. Amalan baiknya sebut. Kalau Pak sebut amalan baik, kemudian malaikat catat. Catat malaikat. Akhirnya ditambahin ke catatan amalnya. Habis Pak doa kan? Doa. Dicatat tambahin ke amal. Begitu.
takziah. Atau yang kedua mengangkat semangat orang yang masih hidup atau ahli warisnya. Jadi takziah itu artinya apa? Mengangkat. Jadi jangan yang dibicarakan itu yang buruk. Saya pas ketika ikut nyalatin Pak Prof ini nangis ya. Pas ada yang bilang apa? Pak Prof itu orangnya kemanapun dia berada, dia selalu bangun masjid. Di sana dia bangun masjid, di kampungnya bangun masjid, ini bangun masjid. Dia juga yang nangis saya. Dia bilang, ya Allah, kalau bisa saya seperti ini juga. Kapan kesempatan kau berikan sama seperti dia? Nangis ya Pak. Bapak tak ngelihat saya nangis saja. Nangis ya Pak, serius Pak Prof ini. Ini mata. Cuman saya malu aja memperlihatkan sama Bapak. Sekarang sebenarnya saya mau nangis, cuman malu saya. Kalau saya nangis, macam mana nanti menceramah? Tak selesai nanti. Gaya ceramah saya begini. Kalau nangis nggak jadi ya. Nggak ini face apa namanya itu gayanya gitu beda-beda kan gitu Pak. Jadi kalau ngelihat orang-orang mati baik, orang baik mati itu Pak, pengen rasanya Pak. Bapak ingat nggak profesor ini Pak Prof? Ingat kan? Ingat juga kan? Ingat juga anak kecil. Alhamdulillah. Iya, Pak Prof itu kan? Kenal kan? Siapa namanya? Pak Yusri. Alhamdulillah. Anaknya banyak. Iya, orang banyak anak itu banyak rezeki. Pandai dia dialog. Ya gitu ya Pak ya. Jadi bagus ya anak-anak bawa ke masjid supaya apa Pak? Kalau anak-anak ada di masjid, yakinlah bahwa 20 tahun ke depan masjid pasti ada penghuni. Tapi kalau tidak ada anak-anak di masjid, 20 tahun ke depan masjid kosong. Kambing yang Bapak dapat ini masjid ini nanti. Dah, terima kasih ya Pak ya. Ada lagi Pak? Ada, terakhir ya Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tuntunan dari Rasulullah ada berziarah ke kubur untuk mengingat mati? Kalau kita ke makam, kemudian itu kan ada yang menawarkan jasa tahlilan. Oh gitu ya. Kita sendiri kan juga kadang-kadang bawa buku tahlil di makam. Apakah itu juga ada hubungannya dengan tuntunan Rasulullah dalam berziarah? Ziarah. Tadi udah disebutkan ya Pak beberapa ini, tapi juga ada hadis Nabi tadi gimana tentang ziarah kubur tadi udah ya ini Pak ya. Ziarah kubur itu lebih niatnya bagus, kemudian menghindari jalan di atas kuburan, lepaskan sandal, ucapkan salam, habis itu lewati kuburan dengan dan dikenal ucapan gitu kan. Salah satu mungkin ada hadisnya yang saya lupa dengan apa yang Pak tambahkan itu Pak tambahkan tadi, bacalah doa, gitu kan? Bacalah doa dan juga baca apa Pak? Surah. Cuman gini Pak ya. Kata hadis Nabi SAW, hadis yang sahihnya adalah istighfarulahuma. Istighfar itu lebih cepat. Hadis yang sahih lewat Muslim itu istighfar itu lebih cepat atau istighfar itu yang apa? Sampai kepadanya. Maka ketika hadis Nabi mengatakan ketika Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang dalam kuburan atau orang tua yang dalam kuburan itu kaget dia. Manfaat ke apa ini ya Allah? Keberkahan apa ini ya Allah? Rasa-rasanya saya tak pernah melakukan ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini gara-gara istighfarnya anakmu. Anakmu minta ampunkan untukmu. Kemudian dia mendapatkan begitu banyak rahmat. Padahal dia merasa bahwa dia bukan melakukannya. Itu yang paling kuat hadisnya. Tapi ada hadis lemah tentang hadis baca Yasin itu, Pak. Ya, Iqra'u suratu Yasin ala mautakum. Ala mautakum itu ada memahaminya sebelum mati atau sesudah mati. Gitu kan. Ba'da waqab, sesudah dan sebelum. Kan dia mengatakan itu. Tapi hadisnya itu lemah, Pak. Tentang surat Yasin itu rata-rata hadisnya lemah. Kan hadisnya lemah. Tapi kan hadis lemah kalau untuk fadailul amal kan boleh. Kan itu Pak ya. Tapi boleh baca Yasin boleh enggak Pak? Boleh, enggak ada masalah. Cuman hadis yang kuatnya apa Pak? Istighfar. Istighfar untuknya. Itu hadis yang paling kuat itu Pak. Doa istighfar itu hadis yang paling kuat. Tapi kalau Pak baca Yasin boleh enggak Pak? Boleh, enggak ada masalah. Bapak baca seluruhnya di sana di kuburan itu bagus. Atau Bapak baca di rumah sebagiannya juga bagus. Baca 10 ayat karena banyak
nyamuk misalnya kan, tempat itu kotor, nyamuk banyak, 10 ayat aja dapat, habis itu nggak kuat lagi nih, ini DPD pula gara-gara ini nanti. Bapak pulang, habis itu Pak lanjutkan di rumah, sampaikan kepadanya. Gitu Pak ya? Ya Pak. Ya Pak. Kalau di zaman Rasulullah waktu di Madinah, dari 1000 orang yang meninggal, kalau rata-rata 999 bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi ada satu yang nggak bisa, dia buang satu Madinah. Kenapa dia nggak bisa berbuang? Tapi di hari ini kembali gitu kondisinya. Dari 1000 orang yang meninggal, mungkin hanya satu atau dua bisa mengucap la ilaha illallah. Padahal itu dijanji Allah, pada saat berdiri rakyatnya Rasulullah, dijanji masuk surga. Ternyata sisanya banyak 900 sekian itu nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Itu kenapa? Hadis tadi itu Pak, man mata alai syai, man asya alai syai mata alai. Siapa yang hidup dengannya, maka dia mati juga dengannya. Kalau kebiasaan sehari-harinya la ilaha illallah, asyhadu alla, yang baik-baik keluar Pak, pasti ketika akan mati akan baik. Kenapa? Karena orang akan mati itu Pak nggak sadar Pak. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Pikirannya itu gimana Pak? Sakarat itu jadi mabuk. Nama berasalnya dari sakara Pak ya. Sakara itu katanya mabuk Pak. Ingat Pak. Ingat. Jadi orang yang sudah di luar apa itu Pak ya? Di luar dari kendali dia Pak. Di luar dari kendali dia, sakau. Sakau bahasanya itu Pak. Sakarat itu begitu Pak. Sakarat itu berasal dari sakar. Sakar itu mabuk Pak. Jadi kalau kebiasaan dia ucapan yang baik-baik, maka keluar yang. Tapi orang kalau mabuk, lagi mabuk, yang biasanya buru-buru pasti keluar yang buru-buru. Jadi Bapak tidak bisa berharap untuk hafalan ketika itu Pak. Hafal sekarang la ilaha illallah, Pak tempel di rumah Bapak besar-besar la ilaha illallah. Nggak ada guna. Apa sebab? Hilang ingatan. Hilang ingatan. Makanya Pak, kita orang yang hidup, gimana caranya Pak? Tanggung jawab kita orang hidup ngapain Pak? Menuntut. La ilaha lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Ya tapi tidak dipaksakan Pak. 5 menit diam, habis itu 5 menit diam. Jangan la ilallah, la ilallah, la ilallah, cepatlah la ilallah. Jangan pisung dia Pak. La ilaha illallah. Ya pelan-pelan ketika mana ini. Tuh ya. Ya, kaget dia nanti. Jadi begitu Pak ya. Jadi Pak, ya sakarat itu artinya mabuk segala macam. Terus Pak hilang ingatan tuh Pak. Makanya Pak tak bisa kita minta tolong pas ketika mati itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa Pak. Minta tolong sama istri, minta tolong, enggak bisa minta tolong. Siapa minta tolong? Nabi pernah ditanya, Rasulullah kok bisa ya orang sakarat di sini, terus orang yang sehat di sini, dia tidur sama-sama, padahal sama-sama tidur. Hanya suami istri, yang akan diangkat, yang akan dimatikan dulu adalah suaminya. Padahal sama-sama tempat tidur, tapi istrinya tidak merasakan apa-apa, suaminya heboh sendiri. Kok bisa begitu Pak? Ya begitulah kira-kira. Tak bisa ada yang nolong Pak. Rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tidak pernah salah. Ini yang dicabut dulu. Salah. Maaf ini. Enggak ada itu cerita salah. Ada cerita salah itu. Enggak ada cerita salah. Pasti benar. Gitu Pak ya. Jadi ada Pak ya. Jadi kalau di Madinah dulu pada masa Nabi yang susah mengucapkan la ilaha itu cuman ada satu riwayat itu Pak. Siapa namanya? Alqamah Pak ya. Alqamah gara-gara setelah dia menikah tidak lagi menjenguk orang tuanya. Sakaratnya luar biasa tuh Pak ya. Nabi mengatakan jemput ibunya. Ibunya bilang aku tak mau datang. Sakit hatiku. Pas ketika dia menikah dia tak pernah lagi datang kepadaku. Nabi bilang sampaikan kepada ibunya. Kalau ibunya tidak memaafkan maka anaknya dimatikan dengan cara dibakar. Padahal sebenarnya Nabi nggak mau juga bakar. Mana pernah ada Nabi. Cuma nakut-nakutin aja, ngancam-ngancam. Sok terapi kepada ibunya. Kalau seandainya anak ini tidak dimaafkan, maka dia aku konsep bakar. Oh, tergopoh-gopoh ibunya. Datang, jangan bakar ya Rasulullah, ini anak saya. Tuh, sayangnya orang tua sama anak. Jangan bakar Rasulullah, walaupun hatiku sakit, tapi nggak apa-apa, aku maafkan. Pas itu, makanya Bapak jangan jahat sama ibu ya.
Sama ayah jangan jahat. Bahaya nanti matinya susah. Ada hadis Nabi bilang apa? Hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW bilang apa? Ya Rasulullah, apakah saya harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua saya itu zalim kepada saya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, walau zalamaka. Walaupun dia menzalimi, misalnya habis dilahirkan Pak ditinggal Pak, tak dia apa-apain. Atau habis dilahirkan ditinggal tapi tak dirawat, dia kasih makan, dia kasih minum segala macam, ngap-ngapkan anak tu Pak, ngap-ngapkan dia Pak. Tapi apa kata Nabi SAW? Walaupun dia zalim kepadamu, tetap saja kau harus berbuat baik. Artinya apa Pak? Dalam konsep ini Pak, saya memahaminya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tidak ada cerita orang tua salah, selalu orang tua benar di situ. Tak ada cerita kayak di film-film itu Pak. Kan orang banyak di film-film itu Pak, yang selalu ngalah siapa? Orang tuanya. Selalu ngalah orang tuanya. Habis itu orang tuanya sok-sok jadi kata-kata yang puitis atau kata-kata pahlawan. Enggak apa-apa nak, kamu mau sekolah di mana saja, ayah dan ibu ikut aja. Itu omongan apa itu? Bukan cerita Islam. Islam itu ceritanya apa? Kau harus ikut sama ayah dan ibu. Walaupun ayah dan ibu itu zalim, tetap saja dia harus baik. Kalau kan kadang-kadang dalam film-film itu Pak, misalnya kalau dia mencari pasangan hidup, mau cari suami atau mencari istri, habis itu dia tidak mau dipasangkan dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, dia lari dengan pacarnya. Akhirnya yang salah siapa? Orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berkata sok-sok bagus itu, sok-sok bijaksana, bilang apa? Enggak apa-apa nak, seterah kamu aja, ayah dan ibu ikut kamu aja. Tidak ada cerita ayah dan ibu ikut sama anak. Begitu pula Islam mengajarkan Pak. Tidak ada cerita. Anak harus ikut ayah dan ibu. Ini pilihan ayah dan ibu. Walaupun pilihannya salah Pak. Walaupun salah pilihannya, tetap harus berbakti kepada orang tua. Begitu Nabi mengatakan Pak. Orang tua dalam konsep Islam tidak pernah salah. Walaupun dia kafir sekalipun tidak pernah salah. Itu harus Pak terapkan kepada anak Bapak. Jangan Bapak ngalahnya. Kalau Bapak ngalah ini malah petaka kehidupan dunia. Ya kan, sok-sok bijaksana itu, terserah kamu aja nak. Pak, yang lama hidup di atas dunia siapa? Bapak atau anak Pak? Kita lah. Bapak kalau memilihkan sesuatu kepada anak, yang terburuk atau yang terbaik? Pasti yang terbaik, tak mungkin yang terburuk. Walaupun kadang-kadang ilmu Bapak kurang, ilmu kita sebagai orang tua kan kurang. Kita kepengen anak kita pesantren aja, anak kita ngelawan kan gitu. Nah kita ngelawan. Betul kan? Dia kepengen jadi arsitek misalnya. Jadi arsitek. Kalau dia negosiasikan dengan kita terima nggak Pak? Terima misalnya. Ya, jangan begitulah. Jangan ke apa? Jangan kemana? Pesantren. Pesantren itu saya nggak ada ininya. Apa namanya itu? Ngafal Qurannya susah. Nggak itu. Nggak ada. Nggak apa tuh? Nggak fashion saya. Nggak fashion saya. Saya fashionnya di mana? Gambar. Bikin bangunan itu keinginan saya. Ya, kalau ingin jadi ini saya masih tetap sholat. Kan keinginan orang tua gitu. Masih mau puasa, masih mau zakat, masih tutup aurat. Ya, bolehnya. Kalau kita diminta oleh anak baik-baik begitu, terima nggak Pak? Terimalah. Tapi ajaran film sekarang, ajaran itu sekarang selalu ayah yang ibu yang ngalah. Kalau ajaran Islam tak boleh ayah ibu ngalah, tak boleh. Kalau ngalah ibu daya ini malah petaka dunianya. Nabi mengatakan itu, walau zalamaka, walaupun dia zalim kepadamu, kamu tetap berbuat baik kepadanya. Kamu harus ngalah kepada orang tua. Sekarang terbalik Pak. Yang terbalik Pak, orang tua yang ngalah sama anak. Terbalik dunia ini. Tak boleh Pak. Orang tua kita tak boleh kita. Saya ketika mau nikah sama istri saya bilang gitu, nggak apa-apa lah, masuk rekaman nggak masalah. Istri saya Pak, saya bilang, orang tua saya tak sekolah. Saya bilang sama calon saya itu, orang tua saya tak sekolah, SD aja enggak sekolah. Ada ibu saya sekolah Pak, 2 bulan, kelas 1, habis itu keluar. Orang-orang masa penjajahan begitu susah. Orang lahir tahun 45 segala macam, enggak ada sekolah. Ibu saya sekolah Pak, 2 bulan Pak, SD kelas 1. Itu pun sambil jualan kerupuk kata dia. Sambil jualan kerupuk disuruh sama orang tuanya. Kalau ayah saya tak pernah sama sekali. Kenapa? Karena ayah saya itu ayahnya mati ditembak Belanda. Itu kakek saya pejuang Pak. Jadi jangan lupa salah-salahkan saya ini tidak Pancasilais. Tidak Pancasilais apa? Kakek saya pejuang, mati dia dalam Belanda nih. Mati dia dalam Belanda. Apa bilanglah saya tak pandai. Kakek saya mati tempat Belanda Pak.
Gara-gara itu ayah saya tidak sekolah, tak tahu baca tulis, Pak. Saya bilang sama calon istri saya, ini ayah saya, dia tak bisa tulis, dia bisa baca, dia hanya bisa bicara ala kampung. Ala kampung. Ibu saya ini ala kampung, dia nggak sekolah segala macam. Tapi saya sayang kepada mereka berdua. Bisa nggak nanti kau ketika jadi istri saya sayang kepada mereka seperti saya sayang kepada mereka berdua? Bisa nggak? Kalau bisa, ayo. Apa jawaban dia? Insya Allah saya akan sayang kepada orang tuamu tanpa syarat seperti kau sayang kepada orang tuamu. Baru saya terima. Sebelum itu ada yang datang, Pak. Ada yang datang juga. Kan orang preman itu didatangi laki-lakinya, Pak. Saya tanya, ini datang, ada yang dibelilah. Nah, saya tanya, Pak, sama dia. Saya tanya, Pak, pas gitu itu saya tanya, orang tua saya begini begitu, begini itu. Apa jawaban dia, Pak? Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia tak baik sama saya, bagaimana saya mau baik sama dia? Habis itu saya datang ke dapur, saya panggil mak saya. Mak, jangan terima orang tua, buang dia jauh-jauh. Segituin, jangan terima, buang jauh-jauh. Kita sayang kepada orang tua tanpa syarat karena dia adalah surga dan neraka kita. Tak ada cerita kita yang tidak ada cerita orang tua ngalah, kita harus yang ngalah. Saya bilang kepada calon istri yang saya terima ini, saya bilang apa? Orang tua saya, kalaupun dia salah, dia harus benar. Tidak boleh orang tua saya bilang salah. Kita yang harus ngalah. Apa sebab? Karena kita terpelajar. Kita sudah sarjana. Yang harus ngalah siapa? Kita, bukan orang tua. Orang tua saya tak bisa ngalah. Apa sebab? Dia orang kampung, dia tak ngerti. Itu didikan saya kepada istri saya. Bisa nggak Bapak didik ke istri Bapak begitu? Harus gitu, Pak. Sayang kepada orang tua tanpa syarat. Sezalim, walaupun orang tua zalim, tetap harus berbakti. Konsepnya apa, Pak? Orang tua tidak pernah salah. Walaupun sebenarnya dia salah, tapi dia tidak pernah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep hidup tuh, Pak. Kalau udah bergeser begitu, Pak, celaka. Malah petaka 17 tuh, Pak. Kalau enggak 17, 79. Itu berapa lah gitu ini. Makanya Bapak jangan ngalah-ngalah sama anak lagi. Banyak orang tua ngalah sama anak. Ngalah apaan sih, Bapak? Ngalah apaan sih? Enggak boleh ngalah sama anak. Kita nih yang lahirkan. Ngapain kita harus ngalah sama anak? Oh, begitu. Adalah, Pak, nanti malah jangan. Alah, cukup segitu, Pak. Terima kasih, Pak, ya, udah lama betul, udah jangan sampai jam 6. Terima kasih ya, Pak, ya, atas perhatian. Mohon maaf, Pak, ya, agak lama dikit, Pak. Nah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.